Udah kayak buah sakit atau apa, tolong segera ke rumah sakit, segera tes langkahnya di vonis COVID ya kan, sambil menunggu hasil swab buat tanggal 14 Mei. Langkah apa yang saya lakukan, langsung isolasi mandiri di rumah. Ya dengan jalan apa, sebelum sampai rumah, karyawan, orang rumah saya tes semua reaktif. Akhirnya saya isolasi sendiri di rumah, kebetulan kamar di lantai atas, lantai 2. Jadi di ruangan itu cuman saya sendiri gitu loh. Mulai dari makan, sendok, alat-alat semua pribadi semua, tidak ada orang yang ini nggak double gitu loh. Jadi kebetulan anggota keluarga semua juga mendukung, nggak ada yang kasarannya yang jijik, yang takut, yang seperti kayak gimana, enggak. Udah itu aja. Nah, kemudian setelah itu dinyatakan negatif pada tanggal 20 Mei. Bukan. Negatifnya sendiri harus berdasarkan swab ya. Kalau 20 Mei memang rapid, memang negatif. Sudah negatif artinya 1 minggu imun saya sudah balik, sudah sembuh. Tapi kalau misalkan mengenai COVID-nya sendiri kan kita harus lebih ini lagi ya, detail. Akhirnya saya tanggal 28 Mei sendiri itu saya swab lagi, swab ulang. Terus tanggal 3 Juni hasil swabnya sudah diputuskan negatif. Tapi mengenai rapid sendiri, saya tiap 5 hari rapid test sendiri di rumah. Jadi biar saya tahu kondisinya seperti apa. Hingga 10 Juni 2020. Nah, kemudian Jelana berinisiatif untuk membuat channel YouTube, membagikan cerita Jelana tentang gimana sih keadaan Jelana waktu kena COVID. Itu alasannya untuk membuat channel apa sih? Pertama kali saya mau bikin channel YouTube itu dengan alasan supaya masyarakat juga lebih aware tentang COVID dan nggak main-main juga, dan juga tidak terlalu parno yang berlebihan itu. Yang kedua, supaya nggak terlalu ngentenin juga ya, ada gejala apa yang sekiranya di luar COVID yang kira-kira di luar itu ya. Jadi bahasa tubuhnya sendiri kayaknya kayak buah sakit atau apa, tolong segera ke rumah sakit, segera tes langkahnya itu. Terus yang ketiga, saya hanya ingin menjelaskan pada orang COVID itu bukan aib yang harus ditakutkan ataupun dihindari. Jadi supaya orang diberi kasarannya kamu dukungan. Jadi supaya orang nggak drop atau paranoid lah, atau nggak tambah stres gitu aja. Oke. Nah, rencananya untuk channel YouTube ini nanti akan terus berlanjut. Nah, kalau terus berlanjut itu nanti mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali rencana tayangnya? Channel YouTube yang kedua sih saya sudah siapin, kemungkinan tayang besok ya kalau tidak ada halangan. Saya hanya sedikit ingin berbagi apa sih yang saya lakukan selama masa karantina, dimana saya ini tipikal orang yang memang tidak bisa diam, yang notabene selalu jalan-jalan dan keluar, sampai saya harus mendekam diri karantina. Apa sih yang harus saya lakukan supaya nggak boring, nggak stres ya kan? Itu aja yang saya ingin bagikan sama orang-orang. Apalagi sekarang zamannya ntar lagi udah nggak ada PSBB ya, new normal ya kan. Jadi seperti apa sih yang harus dilakukan, itu aja.